Ya, selamat siang Sobat Blessing dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai WPC panel, solusi modern untuk dapur, tahan lama dan estetik. Ya, kita tahu sekarang lagi ngetren WPC panel dipakai di banyak tempat. Digunakan baik untuk dapur, untuk ruang tamu ataupun juga tempat-tempat lain ya, baik itu indoor di dalam rumah ya, itu banyak sekali dipakai. Nah, sebenarnya WPC panel itu apa sih? WPC panel itu adalah, kalau kita lihat, adalah bahannya dari plastik ya. Oke. Nah, di podcast ini kita akan bahas mengenai ngobrolin tentang dapur, desainnya, serta tren yang terbaik buat rumah impian kalian menggunakan WPC panel. Nah, WPC panel itu lagi booming ya, banyak dipakai untuk kitchen set ya, khususnya untuk bagian dindingnya, kemudian di bagian backsplash-nya atau dinding dapurnya. Kenapa dipakai? Karena satu, dia tahan terhadap panas, kedua juga basah nggak ada masalah karena dia bahannya dari plastik, jadi nggak ada problem ya. Kemudian juga tahan lama ya, dan bebas juga rayap. Itu yang paling penting tuh sekarang, untuk khususnya buat teman-teman yang mungkin tinggal di kota Jakarta, banyak sekali rayap ya. Rumah itu orang bingung ya, karena kalau pakai kayu, kayunya sudah nggak tahan lama, pakai yang lain mahal. Nah, salah satu alternatif adalah gunakan WPC panel karena nggak terlalu mahal, tapi juga tetap estetiknya ada ya. Oke, karena juga tahan air ya, tahan lama. Tapi benar nggak sih WPC panel itu bagus untuk dapur? Yuk kita coba bahas sama-sama. Nah, kalau ngomongin kitchen set atau dinding dapur itu, banyak orang masih pakai MDF atau HPL ya. Tidak masalah sih sebenarnya mau pakai MDF, HPL ataupun WPC panel, tergantung teman-teman punya budget. Tapi masalahnya kalau kita pakai MDF atau HPL, problemnya kalau teman-teman punya dapurnya itu lembab, gampang ngelupas, dan bisa dimakan rayap. Nah, itu problemnya yang buat jangka panjangnya ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan mengenai penggunaan material di dapur ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat, ini ada solusi baru WPC panel. WPC panel ini kurang lebih 1-2 tahun terakhir ini cukup trending ya, cukup viral, banyak sekali orang pakai di tempat-tempat publik, khususnya untuk interiornya, baik itu hotel, perkantoran, kemudian juga rumah tinggal. Itu sudah makin banyak orang gunakan WPC panel ini karena satu, gampang pemasangannya, mudah perawatannya, dan juga tampak estetikanya juga tetap dapat. Nah, kemudian si WPC panel ini, wood plastic composite ini, dia tuh tahan air 100%. Artinya mau teman-teman rendam di air atau apapun nggak ada masalah. Khususnya apalagi kalau teman-teman yang tinggal di daerah dekat rawan banjir. Nah, WPC panel ini cocok banget ya. Kenapa? Karena kerendam air juga nggak masalah. Nah, kemudian juga dia anti rayap dan jamur ya, karena bahannya dari plastik. Jadi nggak mungkin jamuran, dan juga bebas daripada jamur. Jadi bye-bye rayap nakal ya. Kemudian tahan panas. Nah, cocok buat backsplash yang dekat kompor. Artinya apa? Selama tidak melebihi 200 derajat Celcius itu masih aman. Jadi karena WPC panel itu kan bahannya dari plastik ya. Jadi teman-teman juga perlu concern ya. Jadi bukan karena dia tahan panas terus teman-teman deketin dengan kompor sekaligus, itu juga nggak advice ya, nggak nice ya. Nah, kemudian selain itu dia juga mudah dipasang dan stylish, serta pilihan warnanya macam-macam. Ada warna kayu yang gelap, terang, ataupun juga warna-warna kayu-kayu yang mungkin teman-teman mau mahoni, kayu jati, kayu oak yang kalau kita pakai aslinya mahal. Melalui WPC panel ini teman-teman tetap bisa berkarya dan teman-teman bisa berkreasi dengan dapur teman-teman. Jadi untuk dapur yang kece dan bebas daripada ribet, WPC panel bisa menjadi satu alternatif buat teman-teman. Nah, kok bisa sih WPC panel ini
orang pakai dan banyak mulai viral di mana-mana ya. Nah, karena banyak desainer ataupun kontraktor mulai beralih ke WPC panel karena material ini nggak cuma kuat, tapi juga bisa bikin kamu dapurnya Instagramable. Artinya bisa juga buat kalau misalnya teman-teman yang suka video-video ngevlog ya. Nah, ini cocok juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya dapur ataupun mungkin tempat syutingnya mau pakai WPC panel, boleh-boleh banget. Oke banget. Kenapa? Karena ini WPC panel ini pilihan warnanya cukup banyak. Nah, kemudian untuk dapur minimalis serta modern, warna kayunya itu bikin dapur makin estetik ya. Kemudian pemasangannya juga super gampang, bisa dipasang sendiri. Kalau teman-teman punya alat pertukangannya, dipotong, lalu di scrub, dilem, itu udah bisa. Nah, terus tahan lama dan low maintenance, ini yang salah satu solusi yang buat teman-teman yang punya budget minim tapi mau tetap trendy dan keren ya. Kenapa nggak dari dulu gitu ya, ada WPC panel ya. Terus selain itu juga banyak sekali orang-orang yang pakai WPC panel ini juga mulai puas gitu ya. Nah, kemudian salah satunya adalah Ibu Santi. Nah, Ibu Santi ini dulu pakai kitchen setnya itu pakai MDF, tapi sering kena air. Itu problemnya buat dia, sehingga jadi lapuk dan jamuran. Nah, setelah ganti WPC panel, dapurnya lebih bersih, nggak takut bocor, nggak perlu gonta-ganti tiap tahun, dan juga mudah dibersihkan. Itu salah satunya yang poin pentingnya. Kemudian ada juga seorang bapak, namanya Pak Andi, seorang kontraktor interior. Kenapa sih dia mau pakai WPC panel? Karena hampir semua kliennya minta kitchen setnya itu low maintenance dan mudah dirawat. Nah, maka dia merancangkannya selain awet, desainnya juga bisa banyak pilihan, sehingga ini membuat Pak Andi tertarik sebagai kontraktor interior menggunakan WPC panel. Nah, bagaimana dengan kamu? Nah, teman-teman bisa komen ya mengenai WPC panel ini. Mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah ya pakai WPC panel, sehingga teman-teman juga punya testimoni ya. Kalau teman-teman mau berikan testimoni, silakan ya, teman-teman bisa tinggalkan komen kesaksian teman-teman mengenai WPC panel ini. Nah, kemudian gimana sih perawatannya? Tadi kita udah bahas WPC panel itu apa. Nah, WPC panel ini pilih WPC panel yang bagus ya, teman-teman ya. Banyak WPC panel yang beredar di pasaran, tapi pilih yang premium, finishingnya juga bagus, supaya nggak mudah tergores, nggak mudah lepas ya. Kemudian sesuaikan dengan warna dan tema dapur teman-teman semua ya, masing-masing sesuai dengan, mungkin kalau teman-teman mau yang natural, berasa hangat ya, bisa pakai warna-warna yang lebih cerah ya. Kemudian kalau mau lebih gak cepat kotor, mungkin pakai yang warnanya agak lebih gelap dikit. Tapi tergantung teman-teman semua ya. Kemudian WPC panel ini gampang dibersihkan dengan sabun ya. Kenapa? Karena dia bahannya plastik, tapi jangan pakai bahan kimia yang keras, karena walaupun plastik keras, tetap kalau kena bahan kimia yang keras juga bisa mengakibatkan kerusakan. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan pada waktu membersihkannya dengan cairan pembersih yang khusus. Jadi yang nggak usah pakai yang aneh-aneh ya, cukup pakai sabun yang biasa aja ya, supaya tetap bisa warnanya tetap tahan lama. Nah, bagaimana pemasangannya? Gunakan lem ya, biasa kita pakai gunakan lem kuning, lalu kita scrub sehingga tepat pada saat pemasangannya, biar tahan lama, nggak cepet rusak, nggak gampang copot ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu. Nah, kemudian gimana nih Sobat Blessing, dimanapun teman-teman berada, udah kebayang belum sih pakai WPC panel itu buat dapur kalian? Nah, waktunya upgrade juga nih ke solusi modern yang lebih tahan lama dan estetik. Jadi teman-teman sahabat Blessing, dimanapun teman-teman berada, yuk cek desain dapur Anda ya dengan WPC panel di Instagram blessingfitting_official ya. Jangan lupa ya teman-teman yang mau pakai WPC panel, nanti bisa ya cek
di Instagramnya Blessing. Nah, kemudian kalau teman-teman juga punya pengalaman menggunakan WPC Panel, jangan lupa juga teman-teman boleh share di kolom komentar ya, atau mungkin DM juga boleh ya. Dengan senang hati kita bisa berdiskusi ya mengenai WPC Panel ini. So, jadi teman-teman sampai di sini dulu mengenai WPC Panel. Teman-teman bisa kasih komen tentang pengalaman teman-teman, dan jangan lupa juga teman-teman follow podcast Blessing Kitchen Talk ini ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan episode berikutnya. So teman-teman, see you di episode berikutnya mengenai Blessing Kitchen Talk yang lain. Bye bye.